Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan mulai ibadah kita Minggu 4 Juli 2021 dengan tema beriman penuh, bersaksi sungguh. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah. Tuhan memberkati. Untuk itu kita diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2. Tabur gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar, mari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Jemaat GKP Keramat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sambut votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita di kebaktian pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian nas pembimbing bagi kita. Kita puji Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, padamu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syukur. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal, kami muliakan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, terlebih hari Minggu, hari yang Kau kuduskan untuk kami bersekutu dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan ibadah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu, mengungkapkan segala terima kasih kami karena Engkau selalu menyertai kami.
Tuhan, biarlah kebaktian kami yang beribadah di gedung gereja, sebagian para pelayan-Mu Tuhan, dan secara khusus semua warga jemaat Tuhan GKP Keramat yang beribadah di rumah masing-masing oleh karena kondisi pandemi, kami tetap dapat bersukacita dalam kami beribadah, memuliakan nama-Mu bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Tuhan, terimalah ibadah kami, supaya Tuhan kuduskan menjadi bentuk syukur kami yang nyata kepadamu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita mau wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kesediaan kita menyambut firman Tuhan, hukum Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saya akan membaca hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum utama yang Tuhan berikan pada kita, maka sadarlah kita bahwa dalam kelemahan kita seringkali tidak melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan baik. Itu semua karena kita masih memelihara dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada pada kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah secara bersama-sama dengan diawali pengakuan dosa kita secara pribadi di dalam hati. Kita masuki saat teduh pengakuan dosa secara pribadi. Kita ucapkan bersama, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, tentang
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita mau dengar berita sukacita, berita anugerah pengampunan bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini sebagai berita anugerah pengampunan, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah serta mencari keselamatannya hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Kini tiba saatnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mau baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita, pembacaan dalam jadwal pembacaan untuk gereja kita, Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membuka Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari, kalau kita sudah dapat bahan bacaan kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa surgawi kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami hendak membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari akan banyak kelemahan, kekurangan yang ada pada kami sebab dosa-dosa kami, sehingga seringkali kami hanya mampu mendengar firman-Mu, tapi kami tidak taat, tidak setia untuk melakukannya. Oleh karena itu, tolonglah terus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bukan cuma pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman-Mu yang memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada saat ini kami sedia untuk menyambut firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu di jemaat-Mu di sini. Apa yang dipersiapkan Tuhan kuduskan, supaya firman yang disampaikan hanya menurut kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Ada dua perikop saudara-saudara yang kita mau baca dan renungkan saat dalam pembacaan kita pagi ini, Markus 6, 1-13. Pertama, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta yang setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita punya tema secara sinodal untuk pokok renungan kita. Tema kita pada pagi ini, beriman penuh, bersaksi teguh. Bagus ya, beriman penuh, bersaksi teguh. Ya, mari kita bersama dalami tema ini dalam renungan kita melalui 2 perikop yang kita baru baca dan dengar tadi. Pada perikop pertama tadi, Yesus ditolak di Nazaret. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak jemaat Tuhan, Nazaret ya, yang ditekankan di sana, Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret itu tempat, disebutnya tempat asal di sini. Ya, tepatnya memang Nazaret itu tempat di mana Yesus menghabiskan atau melewati masa kanak-kanaknya. Saya tidak tahu persis berapa lama Yesus meninggalkan Nazaret, berada di luar Nazaret, lalu dia dalam cerita kita dia kembali ke Nazaret. Nah, tapi yang jelas tadi diceritakan Yesus kembali ke Nazaret, kampung halamannya, tempat ia menghabiskan masa kanak-kanaknya. Dan dalam cerita kita pagi ini, saudara-saudara, bagaimana Yesus yang tiba di Nazaret didampingi oleh para muridnya. Mula-mula, saudara-saudara, orang-orang Nazaret itu ya, yang pernah mendengar apa yang dilakukan Yesus di luar, dan mereka, saudara-saudara, dalam pembacaan kita, mereka membuktikan bagaimana Yesus yang dikenal banyak orang, Yesus yang bisa berkhotbahnya baik, ya, pengajarannya sangat baik, dan juga melakukan mujizat-mujizat. Jadi pada waktu itu tadi kita dengar Yesus mengajar di satu tempat rumah ibadah Yahudi, dan mereka mendengarkannya. Apa yang kita dengar tadi, saudara-saudara? Mereka yang mendengar pengajaran Yesus, saya tidak tahu juga ya apakah di sana, tapi Yesus belum melakukan mujizat. Tapi mereka juga pernah mendengar bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, ya, mendengar. Nah, jadi sekarang mereka mendengar pengajaran Yesus yang begitu baik, ya. Mereka takjub. Nah, itu apa reaksinya? Mereka takjub. Apa ya takjub? Terpesona, takjub. Mereka takjub dengan apa yang Yesus ajarkan khotbahnya itu. Tapi sayang, saudara-saudara, kata firman Tuhan bahwa mereka yang takjub itu, tapi
ketakjubannya itu tidak menimbulkan kepercayaan, tidak menimbulkan iman di hati mereka, ya. Tapi saudara, tadi kita dengar bagaimana mereka yang takjub itu bukannya mau mengikuti Yesus, tapi dikatakan oleh firman Tuhan mereka kecewa, ya. Mereka kecewa kepada Yesus. Aneh saudara. Mengapa mereka kecewa? Ceritanya tadi mereka menggali-gali masa kanak-kanak Yesus. Ya, ini memang mengherankan. Mereka menggali-gali masa kecil Yesus. Bukankah ia anak tukang kayu? Ya, bukankah ia anak Maria? Punya konotasi apa dengan Maria? Apakah mereka saudara-saudara perempuannya bersama kita? Ya, pokoknya diungkitlah itu latar belakang Yesus yang mau mereka lihat sebagai sebuah kelemahan, nggak ada apa-apanya. Ya, mereka melecehkan, dan itu yang seterusnya mereka menolak Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Nazaret takjub tapi tidak beriman, bahkan menolak Yesus. Dan itulah yang menyebabkan mereka mengenal Yesus, tapi mereka tidak dapat berkat dari Yesus. Mereka tidak dapat karunia dari Yesus karena mereka menolak Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi itu kita dengar tadi bagaimana dikatakan juga di sana Yesus tidak membuat satupun mujizat. Jadi di Nazaret Yesus tidak buat satupun mujizat. Oleh karena saudara, buat Yesus apa pentingnya membuat mujizat di hadapan orang-orang yang tidak percaya, di hadapan orang-orang yang tidak beriman kepadanya? Mujizat itu menjadi nyata, ya, kalau itu memang dilihat oleh orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Itu saya kira latar belakang Yesus tidak membuat satu pun mujizat di Nazaret itu, karena dianggap percuma. Walaupun tadi kita dengar ada orang-orang yang minta kesembuhan dari Yesus. Jadi saudara, saya tidak tahu berapa orang banyaknya, tapi ini menarik. Di samping banyak orang tadi yang menolak Yesus dengan sombongnya, melecehkan Yesus, tapi ada orang-orang katanya yang minta pertolongan kepada Yesus. Artinya mereka beriman pada Yesus, mereka percaya pada Yesus, mereka punya kerendahan hati, ya, buah dari iman, ya. Jadi buah dari iman itu banyak saudara, salah satunya kerendahan hati. Jadi beberapa orang yang percaya kepada Yesus, ini Yesus adalah juru selamat, Tuhan yang mampu membuat mujizat, mereka dengan rendah hati, Yesus tolong kami. Dan Yesus melakukan penyembuhan bagi beberapa orang itu. Ya, ada mujizat sebenarnya yang Yesus lakukan dan yang dilakukan Yesus bagi orang yang beriman dan mau merendahkan hati. Bukan seperti orang Nazaret yang merasa mengenal Yesus, tapi mereka melecehkan Yesus, tidak beriman, menolak Yesus, mereka tidak dapat apa-apa. Ya saudara-saudara, saya kira itu hal yang kita mau coba refleksikan dengan tema kita, beriman penuh dan bersaksi teguh, ya. Jadi iman yang penuh itu iman yang memang sungguh-sungguh kepada Yesus. Aksinya apa? Aksinya ada pada orang-orang yang minta kesembuhan, kerendahan hati, ya, tinggi hati seperti orang-orang Nazaret, nggak dapat apa-apa dari Yesus, nggak bisa melihat mujizat Yesus. Tapi orang yang beriman punya kerendahan hati, dia mampu melihat bahkan merasakan mujizat Yesus. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ya, mujizat. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara masih menghayati tentang mujizat itu, ya. Tapi ada lagunya kan, bahwa mujizat itu nyata, masih ada, ya, kita masih sering katakan seperti itu. Tapi sejauh mana kita sungguh-sungguh beriman mengakui mujizat itu? Dan pagi ini kita mau belajar saudara, hanya orang yang memang sungguh-sungguh beriman penuh, dia selalu, saya katakan dia selalu akan mendapatkan
melihat mujizat Yesus. Ya, jadi hal-hal yang sederhana setiap hari kita terima saudara-saudara dalam kehidupan kita. Bangun pagi, tadi pagi, pasti kita orang yang beriman, kita akan melihat mujizat Yesus itu dan lainnya. Kita tidak tunggu yang pengalaman spektakuler baru kita bilang ini mujizat Tuhan Yesus, ya, sakit langsung sembuh. Enggak gitu. Tapi orang yang beriman dia akan melihat segala sesuatu adalah mujizat Yesus, ya. Dan dia takjub kepada Yesus, terpesona kepada Yesus, ya, terpesona, dan imannya bertumbuh. Jadi jangan takjub saja tapi nolak Yesus, atau merasa seperti orang Nazaret, kenal banget sama siapa tuh Yesus, dia kan anaknya ini, tapi menolak. Saudara, saya takut kita gereja zaman sekarang juga punya kecenderungan itu. Orang percaya, Bapak Ibu Saudara, rasanya kenal Yesus. Kenal, saya rajin baca Alkitab, kenal, bahkan sangat kenal. Tapi sebenarnya kita nggak dapat berkatnya, karena kita kurang beriman. Bahkan kadang-kadang menolak Yesus. Kasihan seperti itu. Ya, itu saudara, beriman penuh adalah orang yang merasakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya. Aksinya, di kerendahan hati dan lain yang seperti Yesus mau. Nah, saudara, pada pagi ini kita mau sungguh menunjukkan bagaimana keberimanan kita pada Yesus. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa, tadi pengakuan iman kita. Tapi kita memang betul mengaminkan dalam hidup kita. Contoh sekarang saudara, saya kira siapa yang rasanya dari kemanusiaan kita samalah ya, siapa yang ini pandemi COVID-19 yang lagi mengganas ini, varian Delta apalah, dari Afrika lah, dari India lah. Kadang kita sebagai manusia takut kan, khawatir, nggak apa-apa, kemanusiaan kita punya rasa takut, khawatir gitu ya. Walaupun memang jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai kekhawatiran. Jadi kalau pengakuan iman kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, mengasihi tubuh, jiwa, raga kita, kita nggak boleh dibelenggu oleh ketakutan yang sia-sia, kekhawatiran yang sia-sia, ya. Walaupun ini pandemi nyata, COVID, tapi kita harus mengalami dalam damai sejahtera, sukacita, ya. Itu yang saya harap kita semua, ya, bersama-sama sama semua tetap tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan sukacita di tengah pandemi COVID-19. Lalu yang kedua saudara, pembacaan kita tadi ceritanya Yesus ditolak, tapi di pembacaan kita yang kemudian penolakan Yesus, penolakan pemberitaan Injil tidak membuat berhenti, ya, lalu takut, udahlah jangan terusin nih pemberitaan Injil. Tidak saudara, pemberitaan Injil jalan terus. Jadi ini saya kira konteksnya besok tanggal 11 Juli kita rayakan hari PI-GKP, ya. Sejauh mana warga GKP terus mengabarkan Injil Kristus itu. Nah, dalam pembacaan kita dikatakan di bagian kedua, Yesus memanggil murid-muridnya itu yang 12 dan mengutusnya berdua-dua untuk melanjutkan pekabaran Injil. Pemberitaan Injil tidak boleh berhenti, jalan terus. Diutus berdua, dua-dua, tidak sendiri. Saudara, ini penting ya. Berdua-berdua berarti dua kan batas orang bersekutu ya. Bisa bekerja sama berdua. 2 atau 3 orang ada, kata Yesus juga di situ aku ada. Ya, minimal ada 2. Kita bisa bekerja sama bersekutu. Diutus berdua-dua kata dalam pembacaan kita. Penetua di GKP Keramat berapa ini jumlahnya? Lebih dari 2 pasti ya. Pasti tujuannya supaya bekerja sama. Pada Kejadian 2 ayat 18, saudara ingat enggak itu? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, sendiri enggak baik. Itu konteksnya memang suruh apa? Yang jomblo suruh nikah, gitu ya. Lalu ini berdua-dua supaya baik. Berdua jadi baik. Majelis berapa orang? Wah, ada 6-8. Pasti lebih baik. Tapi majelis tambah banyak, tambah ramai misalnya, nggak baik ya, wah, melanggar firman Tuhan. Jadi supaya baik. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang menarik dalam pembacaan kita, ya, Yesus memberi kuasa ilahi
Jadi itulah yang harus diyakini oleh kita semua yang diutus. Kita utusan Tuhan. Kita punya kuasa ilahi. Kuasa untuk apa itu? Kuasa satu untuk mengusir roh-roh jahat. Setan lah yang kita kenal, apalagi iblis lah ya, setan, iblis. Kuasa roh itu, roh jahat. Jangan dibayangkan yang berwujud. Ya, banyak orang Kristen juga masih takut ya, setan yang berwujud di rumah ke belakang kamar mandi nggak takut. Nggak ada, roh jahat di dalam hati kita yang menggoda kita untuk berbuat tidak baik. Jadi satu untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, kalau mau mengusir roh-roh jahat, setan, saudara, ya kita harus lebih kuat dari setan ya. Jangan kerjasama dengan setan. Ya, jadi temannya setan, kita mau ngusir dia, nggak enak hati lah. Kata setan, kok kamu ngusir aku, jeruk makan jeruk, nggak bisa lah. Setan bilang, kamu juga sama, atau bahkan juga lebih dari setan kamu. Wah ya, jadi harus kita menguasai, bisa mengusir setan roh itu karena dan kita punya itu roh ilahi. Yang satu. Lalu yang kedua, saudara, yang diungkapkan di sini menyembuhkan orang ya. Walaupun di berita Injil banyak lagi mereka yang keadaan buruk dan apa semua kabar baiknya. Tapi yang kita soroti menyembuhkan orang sakit tadi, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Wah, aku bukan dokter, aku bukan tenaga medis dan segalanya. Saudara, ini tugas kita menyembuhkan orang sakit. Ya, bisa dengan cara lain. Tapi yang menarik, penyembuhan tadi saudara katanya menggunakan minyak urapan ya. Tidak tahu saudara punya minyak urapan atau tidak ya. Jadi banyak saudara kita yang punya minyak urapan. Ya, itu praktek waktu itu minyak urapan ya, dioles kepala. Tapi saudara, minyak urapan bukannya jangan dilihat sebagai pengobatan medis. Minyak urapan medis apalagi magis. Wah, bawa pulanglah ini kalau minyak pasti enggak. Minyak itu lahiriah untuk simbolis yang membuat orang boleh tertolong melihat imannya. Ya, jangan jadi berubah itu. Tuhan Yesus tidak pernah, saudara, dalam Alkitab coba lihat pakai minyak, enggak. Banyak penyembuhan di Perjanjian Baru tidak pakai minyak. Tapi kalau pakai minyak urapan sebagai simbolis enggak apa-apa. Tapi jangan menjadi tadi medis, pokoknya sembuh ini udah didoakan apa begitu. Bukan minyaknya. Sama dengan sakramen, saudara-saudara, sakramentum ya. Saudara tahu sakramen 18 Juli katanya GKP sini sakramen ya. Jemaat-jemaat lain ada yang 11 Juli dalam rangka hari PI. Sakramen ya, tanda dan materai. Ya, tanda itu apa? Sesuatu yang ya tadi ada air, ada roti, apalagi ya, anggur ya. Itu tanda. Seperti minyak urapan, simbolis itu. Tidak di minyak urapan tidak ada kuasa dalam minyak itu, tidak ada. Tapi dia simbolis seperti sakramen. Roti, banyak roti saudara ya, jadi kalau beli roti yang lebih gede dari roti perjamuan kita bisa. Tapi ini simbolis ya, tanda. Tapi materainya apa? Materainya percaya pada kuasa keselamatan Kristus. Itu materai yang penting. Jadi jangan simpan itu roti sebagai apa, sesuatu yang lain. Ya, roti biasa, ya, anggur biasa. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana nanti apa tutorial sakramen di sini. Di Kampung Sawah udah dituntun itu. Ya, karena nggak dianterin roti lagi, sekarang roti udah diganti hosti ya, sama saja simbolis. Tapi sekarang malah Kampung Sawah putuskan tidak diantar itu. Kemarin bisa dapat. Berapa orang di rumah? 5, dapat 5 sama roti. Sekarang enggak, siapin sendiri. Wah, siapin sendiri nih, beli anggur di mana? Di roti ya, roti mah banyak. Tapi mereka bilang pakai apa saja boleh. Mau pakai air teh boleh, air putih boleh, roti ganti biskuit boleh. Ya, enggak apa-apa, simbolis ya. Di tempat yang tidak ada roti, ada singkong, pakai singkong kan? Enggak apa-apa, simbolis. Tapi yang penting keyakinan akan keselamatan. Ya, kalau ada yang lebih cocok ya pakai yang cocok lah ya, roti banyak. Ya, jadi saudara itu. Lalu yang kedua, para murid disuruh juga dalam iman, pergi, jangan bawa apa-apa. Ya, jangan bawa bekal. Bawa tongkat boleh kata Markus, tapi Matius
nggak boleh bawa apa-apa. Tongkat ya untuk, tapi pokoknya penting nasihatnya tidak boleh bawa apa-apa supaya beriman pada Yesus. Dia jadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Jadi berimanlah pada yang mengutusnya. Ada banyak pelayan Tuhan yang diutus tapi memusingkan hal-hal yang duniawi, yang nggak berani jalan, apalah keluh kesahnya. Nggak ada itu jadi hal yang menghambat. Itu yang Tuhan Yesus mau. Jangan bawa apa-apa, bekal nggak, uang nggak juga, nggak usah. Intinya supaya lebih beriman. Kamu harus jadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba manusia. Ya, mari kita jadi hamba-hamba Tuhan yang beriman, menyerahkan hidup kita tanpa kita memusingkan. Kata Paulus gitu. Seorang prajurit tidak boleh pusing terhadap urusan hidupnya. Apa komandan bilang, jalan. Ya. Jadi kalau prajurit disuruh sama komandan lalu dia pikirin dulu apa ini ada beli apa dulu, ketembak dia. Ya, tapi jalan. Nah, itulah iman penuh, beraksi sepenuhnya dengan iman. Semoga firman Tuhan pada pagi ini saudara beriman penuh, bersaksi teguh, menguatkan kita dalam hidup ini, baik dalam masa pandemi COVID-19 kita punya iman yang sungguh, kita punya kesaksian yang teguh bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, kita selalu bersuka cita. Tapi saya percaya memang iman kita lemah. Pengakuan iman kita CD, ingat lagi saudara, kapan CD-nya? Apakah pengakuan iman saudara masih hebat seperti semangat CD? Kan banyak yang sudah lemah. Waktu CD, sudah mulai berkikis. Tiap hari kebaktian minggu, pengakuan iman, baru pulang gereja udah hilang lagi tuh percayanya. Pada yang berkuasa Allah, wah udah sepertinya khawatir. Ya, itulah kita. Tapi saudara di penutup khotbah saya mau bilang gini, saudara ingat enggak? Majelis penatua harus ingat ini. Ada rumusan dalam pengakuan iman. Pendeta nanyakan kepada yang CD, ya, apakah jawab saudara dari 3 pertanyaan? Lalu yang CD bilang, aku percaya, mengaku dan berjanji. 3. Nah, ada kalimat yang bagus tuh. Lalu pendeta bilang, semoga Tuhan menolong saudara. Ya, semoga, karena yang diucapkan mungkin keras, tapi memang disuruh keras kan supaya jemaat dengar. Tapi belum tentu dia bisa lakukan. Maka pendeta bilang, semoga Tuhan menolong saudara. Jadi saudara, saya pagi ini dengan juga penuh doa, saudara yang mau sungguh-sungguh beriman, bersaksi teguh, ya, supaya tidak gagal. Maka saya bilang, semoga Tuhan menolong saudara-saudara dan menolong saya juga. Saya juga sering gagal, tapi semoga Tuhan menolong kita semua. Amin. Merespon firman Tuhan, kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian PKJ 152 ayat 1 dan 2. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan jika kami boleh dapat merasakan kasih penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami sehingga bisa dipergunakan untuk persekutuan dan pelayanan di gereja kami. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang mengelola. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan, dan tidak selalu melupakan kebaikan tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi, mohon perhatiannya sejenak. Kita akan membacakan wadah jemaat untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Emeritus Suwaswanda Centeng, MTH. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Dan Prokantor, pemain musik, LCD, dan video, dan sound system. Bidang peribadahan dan pembinaan, sehubungan dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat Corona di wilayah Jawa dan Bali, di mana kota administrasi Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan kriteria level 4 yang menetapkan antara lain tempat ibadah tutup sementara. Maka untuk ibadah Minggu GKP Keramat sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 hanya dilakukan secara online atau virtual melalui Facebook GKP Keramat. Ibadah Minggu GKP Keramat secara onsite dipertimbangkan untuk mulai dilakukan sejak pada tanggal 1 Agustus 2021, namun sewaktu-waktu dapat berubah dengan mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan secara Zoom pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 19.30 akan dilayani oleh Penetua Jeremy Aliambar SE. Untuk doa bersama kaum perempuan akan dilaksanakan secara Zoom pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 waktu 19.30 akan dilayani oleh Penetua Ibu Wina Siti Jamila.
Doa bersama kaum pria akan dilaksanakan secara Zoom pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 19.30 akan dilayani oleh Penetua Jimmy Rico Danci. Dimohon kehadiran jemaat perempuan dan pria di dalam kebaktian kategorial masing-masing. Persiapan pelayanan kategorial akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 secara Zoom dan dipimpin oleh Penetua Robert Asiholan Sitompul SE. Ibadah anak sekolah minggu akan diadakan secara Zoom pada hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 19.30. Untuk persiapan pengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 20.00 dipimpin oleh Penetua Aska Caroline Mardika. Untuk kebaktian pemuda remaja akan dilaksanakan secara Zoom pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 17.00 akan dilayani oleh Pendeta Elsa Novita Turei MTH. Pemberitahuan pada tanggal 18 Juli 2021 akan diadakan perjamuan kudus dalam rangka pekabaran Injil GKP. Mohon kesiapan kita semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 27 Juni sampai 3 Juli 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk nas ulang tahun terambil dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepada segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita dukung dalam doa bagi Bapak Ibu yang sakit dalam pergumulan dan para lansia. Berita duka cita telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Pendeta Yanto Suprianto Jian, STH, pada hari Rabu 30 Juni 2021 di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong, Bogor, dalam usia 57 tahun. Almarhum adalah pendeta jemaat GKP Cigugur. Untuk itu majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga. Bidang sarana dan dana bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memberikan kolektor kebaktian minggu online atau persembahan bulanan dan persembahan syukur lainnya melalui transferan Bank BNI nomor rekening 0800341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat atau BCA nomor rekening 3070207655 atas nama Gianima Alembar agar dapat menginformasikan ke bagian keuangan. Untuk watak keuangan dapat dilihat di watak cetak atau watak digital yang akan dikirimkan kepada wilayah masing-masing. Demikianlah watak jemaat 1 minggu ke depan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi anggota majelis jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita bersatu untuk menaikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, kami mau menaikkan doa syafaat kami di penghujung kebaktian ini. Tapi pertama-tama kami ingin bersyukur Tuhan karena kami boleh beribadah pada pagi ini, walaupun ibadah kami ibadah online
warga jemaat kami GKP Kramat beribadah di rumah, tapi biarlah itu tidak menghilangkan sukacita kami, semangat kami beribadah, mendengar firman-Mu. Juga keadaan ini tidak membuat para pelayan Tuhan, para penetua Majelis GKP Kramat kehilangan semangat, tapi mereka semangat terus melayani Tuhan di tengah-tengah keadaan pandemi ini, supaya kami saling menguatkan satu dengan yang lain dan tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk kami semua para pelayan Tuhan pada pagi ini, pelayan firman, dan juga para penetua yang melayani pada pagi ini, dan juga warga jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu pemandu pujian, pemandu musik, multimedia, dan lain-lain. Kami satukan pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa syafaat untuk seluruh pelayanan GKP Kramat di sini di minggu yang baru. Tuhan, Engkau akan memimpin semua kegiatan yang sementara waktu masih kami lakukan secara online. Biarlah semua perlengkapan Tuhan kuduskan, pelayan-pelayan Tuhan berkati. Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk persiapan jemaat ini untuk menyambut Hari Pekabaran Injil GKP pada 11 Juli, dan mereka akan mengadakan ibadah perayaan HPI pada tanggal 18 Juli, di dalamnya mengikuti sakramen perjamuan kudus, tanda dan materai dari kasih Tuhan. Biarlah warga jemaat khususnya yang sudah sidi Tuhan, mereka sungguh menguduskan hidupnya, menyatakan pengakuan iman dalam kesediaan ikut perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, lemah fisik, lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Partiwil Legio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Surtin Najiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asyati Banyutawa, Ibu Barita Huta Galung, Ibu Relawati Situmeang, Saudari Rahel Situmeang, Adik Petra Gultom, dan Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni Nunuhu Hitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Ritayati Danci, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Bapak Surya, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Ibu Aura Manalu, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Bapak Yosef Bayin, dan mungkin yang lain Tuhan yang tak sempat tercatat di warta jemaat, saat ini sedang sakit dalam pemulihan. Tuhan berkati supaya mereka kembali sembuh. Kami berdoa bagi semua para orang tua, saudara-saudara kami dalam semua pergumulan pada waktu-waktu ini Tuhan, di masa pandemi. Seluruh kami keluarga, biarlah Tuhan berikan ketabahan, kesabaran, hikmat. Kami semua seisi rumah tangga kami bersatu, bersuka cita dalam Tuhan, punya hati yang gembira di tengah-tengah pandemi COVID yang sulit ini. Dan Tuhan lindungi semua warga kami dari virus, dari COVID Corona ini Tuhan Yesus, supaya kami sehat. Bagi yang sudah terpapar, Tuhan pulihkan keadaannya, baik saudara kami maupun masyarakat bangsa kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta almarhum Yanto Supriyanto Jian yang berduka cita, istri dan anak-anak. Bahkan jemaat GKP Cigugur di Kuningan, tempat Pendeta Yanto melayani. Tuhan hibur dan kuatkan mereka ketika kami ditinggalkan oleh Pendeta Yanto Supriyanto Jian. Bapa Surgawi, kami mau berdoa syafaat untuk saudara kami yang bergembira, sukacita karena tambahan usia, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan terus membuat mereka semakin bahagia, dan hidup mereka serahkan untuk dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri. Dalam segala keputusannya Tuhan berkati, beri hikmat yang takut akan Tuhan, dan juga segala hal yang diputuskan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang sedang berjuang Tuhan Yesus di tengah-tengah wabah COVID yang semakin meningkat. Rumah sakit yang hampir tidak mampu. Tuhan Yesus berikan terus kesabaran dan juga kesehatan yang baik para nakes. Mereka boleh bekerja dan Tuhan lindungi Tuhan Yesus. Upaya penyembuhan, upaya mengatasi COVID-19 Tuhan berkati di negeri kami Tuhan Yesus.
Engkau angkat penyakit ini Tuhan dari negeri kami. Bapa Surgawi, terima kasih jika sebentar kami akhiri kebaktian kami. Engkau akan pimpin kami di hari-hari mendatang, dan biarlah kami boleh melaluinya dalam keyakinan iman yang penuh kepada Tuhan. Kami merendahkan hati kami, bahkan diri kami, untuk minta pertolongan Tuhan saja. Inilah doa syafaat kami Tuhan Yesus, yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah. Ku tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku daki dapat menetap di dalam bimbang dan gelap. Tujuanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, seperti yang kita dengar pada pagi ini, dalam semangat untuk memiliki iman yang penuh dan bersaksi teguh. Semoga Tuhan menolong kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.